Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini saya ingin sharing nih. Saya ingin sharing secara bebas. Kita nggak usah terlalu formal karena materi ini saya tadi tulis di Word ya, ternyata agak sulit juga kalau dipresentasikan, jadi saya tulis di PowerPoint, langsung saya record juga, jadi mudah-mudahan teman-teman bisa ambil manfaatnya. Jadi di video kali ini sesuai judulnya, saya akan memberikan sebuah jutsu. Nah, kalau teman-teman nih suka nonton anime atau apalah sebutannya, uh, Naruto khususnya suka nonton anime Naruto gitu, ada yang namanya jutsu. Nah, jutsu itu kan jurus ya. Nah, sekarang kita akan belajar namanya Jutsu COD. Saya sebutnya COD Secret Jutsu. Oke. Jutsu. Nah, ini apa nih teman-teman? Nah, ini khusus nih bagi Anda atau teman-teman nih atau yang sekarang menghasilkan income dari internet dengan menjual produk orang lain, dropshipper. Saya tidak akan jelaskan apa itu dropshipper, reseller, prosesnya, skemanya seperti apa, saya tidak akan jelaskan. Jadi bagaimana COD Secret Jutsu ini bisa memberikan manfaat untuk bisnis Anda, teman-teman. Kita akan pergi ke slide. Oke. Nah, ini iklan udah cetar nih, website udah mantap, CS udah siap. Pembeli malah nanya, "Kak, mau COD aja bisa gak?" Capek deh. Ini ada masalahnya nih, karena Anda merasa, wah iklan udah banyak, udah bagus, gambar udah oke, website udah cakep lah pokoknya, CS udah siap draftnya segala macam. Si pembeli minta COD. COD ya, sorry. Nah, kenapa sih orang-orang Indonesia itu lebih suka dan seneng kalau belanja online bayar di tempat? Saya pakein aja deh. Masih banyak yang takut belanja online, takut ditipu, takut barang nggak dikirim, takut barang nggak sesuai, dan takut-takutan lain lah pokoknya. Belanja online tuh kita nggak lihat dengan mata kepala dan mata batin kita barangnya. Nanti kalau kegedean, kekecilan, atau nggak pas gimana? Nah, membuat mereka lebih nyaman dan aman belanja pakai jari. Karena jadi orang Indonesia itu merasa nyaman dan aman kalau belanja online tuh pakai bayar di tempat. Nah, masih banyak juga nih orang-orang Indonesia yang belum punya rekening bank, tapi gayanya mau belanja online. Nggak punya rekening, tapi belanja online. Nah, kalaupun punya rekening, cuma bisa ngambil duit doang di ATM. Kagak ngerti dah tuh transferan. Nah, ini masalahnya nih. Nah, terus ente sebagai penjual nih, udah jujur, ente udah ngomong barang pasti dikirim kok, kalau nggak sesuai bisa tuker, garansi kalau barang palsu, dan tetek bengek lainnya dah udah disampein ya sama ente. Tuh orang masih ngebet aja mau COD, gimana dong? Nah, yang ada tuh orang yang tadi mau beli, malah kagak jadi karena toko kita kagak bisa COD, makin boncos aja ini mah. Nah, itulah kenapa ente juga sebagai penjual kudu bisa ngikutin perkembangan zaman, kudu ngikutin maunya orang-orang Indonesia dah. Artinya, toko ente juga harus bisa COD juga dong, ya kan? Nah, jadi kudu ngikutin dah orang-orang Indonesia, dan ini juga banyak manfaatnya juga kalau toko ente bisa COD. Nah, masalahnya nih, bingung kalau mungkin ente nih ya, ente ngomong nih, udah tahu nih COD. Ribet kalau COD, lagian juga aneh masih dropshipperan doang kok. Supplier mana mau kita minta buka metode COD dong kakak. Udah kita maksa-maksa supplier, terus kita juga tiba-tiba minta si supplier buka metode COD, wah ribet lah. Oke nih, aneh yang punya produk, misalnya stok banyak, tapi masalahnya gimana caranya kalau mau buka metode COD? Masa iya harus punya kurir sendiri? Karena kan kalau COD itu kan pikiran kita si pembeli bayar ke kurir. Nah, kita berarti harus punya kurir. Ya mending kalau kita ngirim ke daerah deket-deket tempat kita ngirim ya, dari rumah kita ngirim barang gitulah. Kalau udah sampai keluar kota, luar negeri apalagi, wah ya kali kurirnya harus naik pesawat mau ngirim barang, ya kan? Nah, terus kalau pakai COD, pembeli kan bayar ke kurir nih. Nanti kalau duit aneh dibawa kabur gimana? Bangkrut akan semakin mendekat ini mah. Pusing pala BLB. Ya, itu masalahnya. Nah, nih aneh ajarin teknik terlarang dari klan Uchiha. COD Secret no Jutsu. Nah, apa itu? Sebuah teknik terlarang klan Uchiha yang akan membuat ente bisa membuka metode pembayaran bayar di tempat alias COD. Bahkan jika ente hanya seorang ninja dropshipper doang. Jadi kalau saat ini Anda sebagai ninja yang dropshipperan doang, ninja reseller yang nggak mau pusing sama pengiriman, nggak mau pusing sama nyetok produk, cuman dropshipperan. Nah, ini cocok nih buat ente. Tapi ente juga bisa membuka metode bayar di tempat untuk meningkatkan penjualan. Terus jusnya kayak gimana? Caranya gimana?
Nah, ini dia caranya. Yang pertama, kalau ente dropshipperan, riset dulu dong market dan harganya di pasaran. Jangan sampai kemahalan juga kemurahan. Untuk ngecil mah percuma. Karena kan ente juga perlu harus promosi. Promosi juga harus beriklan. Iklan kudu bayar. Nggak ada iklan gratis istilahnya, kecuali ente pakai traffic gretongan kayak sosial media dan lain sebagainya ya. Terus ya cari supplier yang mau COD dong. Carinya gampang, bisa di si hijau, si merah, atau si orange. Aneh nggak mau nyebut namanya, nanti pasti ngerti lah. Si hijau itu apa, si merah itu apa, si orange itu siapa. Ya, cari suppliernya yang mau COD. Kalau udah ketemu nih barangnya, ente udah riset barangnya, udah tentuin harganya, kemudian supplier udah nemu, kontak deh tuh supplier. Bisa gak dibeli melalui chat WA? Jadi di luar proses ini ya, si hijau, si merah, dan si orange atau marketplace ya. Kalau mau dan bisa, lebih baik ente tes dulu dengan beli tuh produk. Jangan pakai nama ente supaya bisa tahu bener gak tuh orang dan pelayanan gimana. Jadi ente beli nih, ada udah bisa COD, bisa beli di luar marketplace pakai WA. Oke, ente tes dulu beli 1 atau 2. Lah kalau produknya produk cewek, perempuan gimana? Kayak pakaian dalam, ya ente sedekahin lah. Kasih kakak atau kasih emak ente gitu lah, sedekah supaya jualannya makin lancar gitu loh. Nah, terus buat 2 akun di si Orange. Anda ngerti nih ya, ente ngerti ya. 1 akun beli, 1 akun jualan. Tapi ingat, di sini asumsi aneh, ente udah nentuin harga jualnya berapa. Nah, ini contohnya nih. Ini adalah contoh dari si hijau nih. Ini pengalaman aneh pribadi ketika udah nemuin produknya yang laku, yang laris. Lalu aneh kontak nih, karena mau COD. Kontak aja kayak gini, mau kerja sama karena toko saya menggunakan layanan COD. Nah, kalau penjualnya atau yang punya tokonya ini enak nih, dia pasti akan langsung kasih nomor HP. Dia udah ngerti. Kalau mau COD harus di luar pakai WA gitu. Bisa kakak, nah ini nomornya kasih. Bla 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 lah, ini saya tanya lagi. Dapat deh tuh nomor. Nah, sekarang, nah biar gampang dicerna nih, aneh buatin gambar alurnya deh. Cekidot. Aneh buatin dulu gambarnya. Aneh tadi udah buka coret-coretan, mana tuh. Nah, ini. Aneh buat lagi yang baru deh sini. Nah, gini. Jadi kan tadi ente, nah pas banget nih oren nih. Ente harus buat 2 akun. Nih pas banget oren. 1 akun jualan AJ ya. 1 lagi akun beli. Nah, ente buat 2 akun nih, pakai email yang beda, nomor HP yang beda ya. Jangan sampai sama. Oke, Ane juga punya catatan nih, takut lupa. Oke, nah 1 akun jualan. Nah, di sini tugas ente upload deh tuh produk. Udah nemuin kan produknya ya. Upload produk ke sini nih, produk-produknya. Produk. Nah, harganya itu udah sesuai nih harga jual atau diiklanin. Jadi ente tuh misalnya dari supplier harganya katakanlah 100.000. Nah, berarti ente jual misalnya 150. Nah, nanti di akun Shopee yang ini, akun jual tuh kesebut tuh namanya. Akun Shopee yang ini ente upload 150.000 harganya, jangan kurang, jangan harga supplier, oke? Nah, setelah itu aktifkan metode COD JNT. Nah, jadi di akun jualan ini ente aktifin metode bayar COD JNT. Nah, namanya JNT karena setahu aneh sih masih JNT aja yang bisa COD ya. Terus jangan lupa setting alamat pengiriman sama dengan supplier. Jadi di akun jualan juga ente setting alamatnya. Alamat supplier, jangan alamat ente. Nanti ongkos kirimnya beda, apalagi kalau suppliernya di luar kota. Ente setting alamatnya alamat supplier. Kode OTP matiin. Nah, ane praktikin aja deh. Tadi ane udah buka nih. Nah, nih. Masuk ke Shopee. Nah, shopee.co.id. Lalu ente klik jual nih. Klik jual. Nah, di sini ente login. Ane login pakai akun ane. Nah, di sini ente setting nih. Yang pertama apa tadi? Upload ke produk jualan. Nah, Anda tahulah, Anda bisa searching lah di YouTube atau di Google, banyak caranya. Produk saya tambah produk nih di sini. Nah, yang penting di sini yang pengen saya sampaikan adalah harganya sesuaikan, kemudian aktifkan metode. Metodenya adalah di sini. Nih. Mana sih? Nih, pengiriman, pengaturan pengiriman. Nah, di jasa kirim nih. Nah, kan ada pilihan nih, si cepat reguler, JNT, si cepat halu dan lain sebagainya. Ente aktifin yang ini nih, pastikan ini aktif, COD aktif ya. JNI regular ini Anda ini aja ya, nggak usah. Jadi cukup 1 ini aja. Ini di akun jualan ya, di akun jualan.
Oke, kalau udah save deh. Terus setting alamatnya alamat supplier ya. Anda bisa ke sini nih, alamat nih, pengaturan alamat ya, ente setting alamat supplier. Terus apalagi nih, jangan lupa setting nomor rekening penerima. Nah, Anda tambahin di sini nih, soalnya nanti buat nerima penjualan ente ada di sini ya, penghasilan keuangan rekening bank. Nah, ini rekening bank, ente masukin password. Nah, di sini tambahin deh rekening ente, mau BCA, Mandiri, lain sebagainya. Nanti kalau ada yang beli kan masuk ke saldo ini nih, si Oren. Nanti ente tinggal withdraw aja gitu. Oke. Nah, setelah itu kode OTP matiin. Kode OTP matiin. Nah, nanti di akun satu lagi, ente kan pakai akun jualan nih. Jadi akun beli ini, nanti kalau ada order ya, ente iklan di Facebook misalnya, ada order. Nah, ente pakai akun ini, order ke sini. Nih, order ke akun jualan gitu. Nah, alamat sih penerima atau pembeli, alamat pembeli. Jangan bukan alamat ente ya, alamat pembelinya. Nah, terus nanti setelah itu, aneh lupa nih, takut salah. Pakai beli dengan alamat beli order tanpa ongkir ya, tanpa ongkir. Jadi nggak usah pakai ongkir lagi. Jadi kan kalau pakai COD, ente nggak perlu bayar nih ke akun ini, karena nanti bayarnya ke kurir karena COD ya. Terus bayar deh ke harga supplier. Jadi kalau aneh biasanya sore nih, setiap sore aneh rekap tuh dari pagi sampai sore berapa. Misalnya katakanlah ada 10 yang beli. Nah, 10 ini ente rekap di Excel atau di mana gitu ya. Ente lapor deh ke supplier. Ente lapor ke supplier. Nanti supplier, nah di sini lapornya juga nggak hanya lapor, tapi ente kasih yang namanya pertama nomor resi. Kemudian ada kode booking. Nah, kode booking. Nah, coret-coretan lah dah gini. Baca lah ya. Supplier tiap sore, nanti sama supplier dikirim ke alamat si pembeli yang ini nih gitu. Nah, nanti di akun yang beli, kalau barang udah diterima, ente udah catatan sama si pembeli udah diterima, ya confirm di sini supaya saldonya masuk ke rekening. Gitu. Jadi ente harus punya 2. Nah, tipsnya, aneh pernah nih nyoba-nyoba. Jangan pernah pakai koneksi yang sama akun. Kalau mau order jangan pakai satu WiFi sama ini, paham ya? Kalau bisa ini emailnya juga beda. Email beda. Ya. Ini email 1, ini email 2 gitu, jangan sama. Terus kalau bisa, kalau akun beli pakai HP aja, HP pakai data. Nah, kalau yang akun jualan pakai laptop biar bisa gampang nerimanya gitu. Ya, jadi paham ya? Jadi ente harus punya 2 akun nih. Balik lagi ke sini. Nah, sekarang udah paham nih bagaimana cara jutsu ini bekerja. Terus kalau udah paham ngapain? Iya, dipraktekkan dong jutsunya, malih. Ya dipraktekkan dong. Nah, satu lagi nih, tapi jangan mau enaknya doang. Nih jutsu juga ada konsekuensinya. Biasanya konsekuensinya ada, kalau ente pakai metode COD nih ya, ada biaya lanan tambahan kalau pakai COD. Buat pastinya ente cek aja deh si Orange. Kalau nggak salah sih 2% dari total harga. Jadi ada biaya tambahan kalau pakai COD. Nah, itu dibebankan ke pembeli. Rawan nggak kebayar sama pembeli. Wah, ini sering banget nih aneh alami. Alasannya macam-macam dah, mulai dari nggak ada orang di rumah, pas lihat barangnya nggak mau bayar, terkadang dapat wangsit nggak jelas untuk nggak bayar. Jadi udah dilihat barangnya, tiba-tiba dia mikir nggak jadi deh. Nah, itu banyak aneh sering nemuin tuh kasusnya kayak gitu. Nah, kalau kebanyakan yang gagal bayar, pengalaman aneh toko ente tuh di Orange nih, di si Orange disuspend, kagak boleh deh tuh pakai metode COD lagi. Aneh pernah nih, karena kebanyakan yang gagal COD-nya, jadi akhirnya disuspend, nggak bisa pakai COD. Caranya gimana lagi ya? Bikin akun lagi, satu lagi. Akun yang beli berarti ini ya. Terus pengirimannya biasanya lama bet. Yang ada pembeli malah rewel. Nah, sering banget nih karena COD GNT ini kan satu-satunya kurir di Shopee yang, aduh kesebut lagi tuh namanya. Yang bisa COD. Jadi ya pasti akan terkadang suka inilah, ada waktu-waktu tertentu dia overload ya. Ya tinggal pinter-pinter ente aja lah ngomong ke pembeli kayak gimana alasannya. Terus duit hasil jualan ente ditampung dulu di rekening si Oren. Nanti gampang kok bisa ditarik buat beli es cendol.
Itu. Ya, udah gitu aja jutsunya, kalau kelamaan nanti ente bosen. Jadi itu adalah COD Secret no Jutsu. Bagaimana caranya Anda sebagai dropshipper atau reseller bisa membuka metode pembayaran COD dengan cara yang simple. Terima kasih.